Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, senyum ceria. Alhamdulillah, masuk surga. Yes. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita mempelajari IPAS. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin sama ketua kelasnya. Setelah ketua kelas, mari Doa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. terima kasih. Selanjutnya sebelum materi kita pelajari, ini masih momen bulan Agustus, ya, momen bulan Agustus kita nyanyikan lagu kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Siapa yang mau memimpin ke depan? Ayo, jangan tunjuk-tunjuk. Saya Pak. Siapa yang berani maju ke depan? Bawa, monggo. Ayo. Yang lain juga berdiri sambil mengepalkan tangannya ya. Monggo berdiri. Ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dihidup badan. Kita tetap setia membela negara kita. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, ya, untuk pagi hari ini tetap kita mempelajari tentang IPAS, ya. IPAS. Di sini topiknya adalah bunyi dan sifat-sifatnya, ya. Bunyi dan sifat-sifatnya. Ada yang pernah mendengar suara pada waktu sampean di luar? Ada yang pernah mendengar? Contohnya mendengar suara apa? Ya. Misalnya sampean berada di rumah, nah, yang kamu dengar itu suara apa saja? Coba kami sebutkan 2 untuk kelompok Mas Rijal. Suara kipas. Kipas, kemudian yang kedua TV. Nah, bagus, itu kalau pada posisi di rumah. Sekarang untuk kelompok Mbak Najwa, misalnya kamu berada di pasar, nah, kamu bisa terdengar suara apa biasanya? Kamu ke pasar itu, sepeda motor, betul. Terus apa lagi? Selainnya sepeda motor, mobil, ya, bagus untuk kelompok bawah. Tujuan dalam pembelajaran ini tujuan dalam pembelajaran bunyi dan sifatnya adalah supaya anak didik ini tahu tentang sifat-sifat bunyi, ya, sifat-sifat bunyi. Kemudian yang kedua adalah anak didik bisa menjelaskan karakteristik bunyi.
Nah, misalnya sampean ditanyai oleh teman sampean apa itu bunyi, nah, sampean tahu bahwa bunyi itu bisa terdengar dari sumber suara yang ada di lingkungan. Nah, bunyi itu nggak cukup dengan yang dikatakan seperti kayak kipas, kayak TV, kayak sepeda motor, kayak mobil, kayak guru yang sedang mengajar. Nggak cukup itu aja. Misalnya ada hajatan, ya, tahu hajatan apa? Hajatan itu pesta, ya, pesta. Itu pasti mendatangkan apa? Tamu. Mendatangkan tamu, betul. Kemudian di situ dipersiapkan berupa kayak sound systemnya. Nah, nggak mungkin sound systemnya itu suaranya itu melemah, pasti keras. Nah, biasanya sumber yang paling keras itu dari sound systemnya itu, yang nanti bisa dijadikan untuk acara resepsian, perkawinan atau hitanan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita bisa tahu tentang sifat-sifat bunyi dan menjelaskan karakteristiknya bunyi. Akan memutarkan video ya, nanti kamu amati. Setelah mengamati, Pak Guru juga akan mengasih sebuah kertas, ya, kemudian nanti kamu amati, kamu isi di dalam kertas di sini. Coba kita amati bersama-sama video yang ada di depan kita ini. Bunyi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Beberapa contoh sumber bunyi misalnya ada alat musik yang dimainkan, suara radio yang dinyalakan, suara televisi yang dinyalakan, suara petir, dan suara kereta api yang berjalan. Bunyi memiliki sifat tertentu dan bisa merambat melalui medium tertentu juga. Apa saja ya? Sifat-sifat bunyi. Ada beberapa sifat bunyi, yaitu bunyi memerlukan media atau. Demikian tadi video pembelajaran tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum. Sekarang sudah kamu amati video tadi, sekarang tinggal berpikir apa yang tertera pada video tadi. Kamu tulis di kertas yang ada di bangku sampean. Saya kasih waktu 3 menit. Sudah selesai. Sekarang anak-anak bisa presentasi ke depan, mulai dari Mas Firza. Monggo Mas Firza. Ada di sini supaya tidak kena. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dengar dari jawabannya Mas Firza. Coba Mas Firza yang pernah diulang sekali lagi. Apakah bunyi dapat dibiaskan? Bisa, contohnya adalah seperti petir berdengar pada malam hari. Sudah? Ya.
Kasih oplos untuk kelompok mahasiswa. Terima kasih, bisa duduk kembali. Sekarang Mas Arvin. Mas Arvin. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan, pendidikan, pendataan. Diulang sekali lagi. Bunyi merambat melalui 3 medium benda. Pendapatan, pendidikan, pendataan. Jadi bunyi merambat melalui 3 medium atau benda. Satu adalah benda padat, benda gas, dan benda cair. Ini adalah jawaban dari kelompok Mas Ervin. Kasih oplos untuk kelompok Mas Ervin. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok Mbak Wawa. Monggo maju ke depan. Awas, hati-hati kena kabel. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bunyi bisa dipantulkan? Bisa. Contohnya bunyi yang menabrak dinding-dinding gedung, maka bunyi akan bisa memantul. Ini jawaban dari Mbak Wawa saat melihat video tadi. Ya, betul Mbak, untuk Mbak Wawa. Kasih oplos untuk Mbak Wawa. Anak-anak sekalian, tadi sudah kamu kerjakan tentang hasil dari video tadi. Sekarang Pak Guru mengambil hasil dari anak-anak. Selanjutnya kita mempraktekkan dari jawabannya dari kelompok Mas Ervin. Bunyi merambat melalui 3 medium. Ya, bunyi merambat melalui dengan 3 medium atau benda. Ini Pak Guru sudah mempersiapkan media-media, tinggal sampai nanti yang mempraktekkan. Misalnya bunyi bisa merambat melalui dengan benda padat. Untuk kelompok Mas Firja, kelompok Mas Firja tak kasih juga sebuah kertas. Nanti kita catat hasil dari percobaan benda padat bisa dijadikan perambatan bunyi atau tidak. Ini untuk Mbak Wawa, ini untuk Mas Ervin. Sekarang Mas Firja, berdiri sampean, ajak teman-temanmu untuk maju ke depan untuk mempraktekkan 3 media atau medium. Ya, kamu praktekkan. Nah, sini dikencangkan ya, kencangkan. Mas Firja bawa pensil untuk mencatat hasil dari percobaan teman-temannya itu. Kemudian kamu tanyai temanmu, apakah bisa terdengar suara dari teman satu ke teman yang lain? Yang satunya juga. Nah, sudah cukup. Gimana? Terdengar?
monggo. Hasilnya kamu catat. Yang terakhir dengan benda cair. Ayo, siapa yang memegang teropong ini kemudian didekatkan sama telinga sampean? Kemudian ada salah satu. Gimana Mas Reza, bisa terdengar atau tidak? Terdengar, ya monggo. Selanjutnya, tadi sudah kamu mempraktekkan 3 medium. Satu adalah benda padat, benda gas, benda cair. Nah, sekarang tugas sampean untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan. Di situ ada kolom di bawah. Kamu simpulkan dari ketiga medium yang ada tadi. Monggo, waktu 5 menit untuk menyimpulkan. Udah cukup? Sekarang kita presentasi ke depan untuk membacakan kesimpulan dari 3 benda tadi. Tadi sudah dimulai dari Mas Firza yang maju ke depan. Sekarang kita ganti dengan Mbak Wawa, monggo maju ke depan, atau bisa Mbak Adel mewakili juga boleh. Ya, monggo. Awas hati-hati. Langsung kesimpulannya saja. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa benda di atas dapat menggunakan bunyi atau suara negatif beberapa medium yang ada. Ulang sekali lagi. Yang lain ya mendengarkan Mbak Adel untuk membacakan presentasi atau kesimpulannya. Kesimpulan beberapa benda di atas dapat menghantarkan bunyi atau suara melalui beberapa medium yang ada. Iya. Kasih oplos untuk Mbak Adel. Nggak ada gantian sama istri. Nggak mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi. Semua benda yang kita praktekkan di atas bisa menghantarkan bunyi. Ya, jadi semua benda yang di atas ini bisa menghantarkan bunyi berupa kayak benda padat, benda uap atau gas, ya, kemudian benda cair. Ya, kasih tepuk tangan untuk Mas Eti. Anak-anak sekalian, untuk pagi hari ini kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat bunyi, ya, mulai dari kita mempraktekkan. Nah, sekarang kita mencoba lagi tanpa melihat, apakah kita bisa mendengar, ya. Tanpa melihat apakah kita bisa mendengar. Nah, terus contohnya gimana? Gampang. Contohnya gampang. Kita duduk bersikuran atau berlawanan. Ya, kita duduk bersikuran atau berlawanan. Mulai dari Mas Firza. Mas Firza sampai mengarah ke utara. Ya, kemudian Mas Pendekar, ya Pendekar, Mas Kadapi, kamu menghadap ke selatan, ya, menghadap ke selatan. Kita tidak melihat, terus kita bersuara. Coba Mas Firza, kamu mengucapkan kata apa? Apakah Mas Kadapi terdengar atau tidak? 1, 2, 3. Sudah cukup. Sekarang saya tanya sama Mas Kadapi.
Mas Kadapi, apakah kamu bisa mendengar pembicaraan? Duduk kembali. Sebelum pulang Pak Guru akan memberitahukan pada hari berikutnya kita mempelajari topik D, yaitu mendengar karena bunyi. Tadi sudah kita mempelajari tentang bunyi dan sifatnya. Untuk hari selanjutnya adalah kita mempelajari tentang mendengar karena bunyi. Tolong anak-anak di rumah itu belajar ya, belajar kalau ada PR yang dikerjakan ya, jangan sampai berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat yang nantinya bisa merupakan pekerjaan sekolah. Nah, sekarang pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Pak Guru, untuk mengakhiri dalam pembelajaran ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.